Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur dan lancar rezeki untuk kita semua. Termaksud tak lupa kita ucapkan salam makan pagi untuk tetangga Bani Sarapan tipe M yang ada di seberang sana. Ada 4 topik reaksi warganet yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama tentang Tejo yang betah jadi bahan engagement Swansea City hingga musim depan. Hal itu jelas memicu komentar dari warga plus 62 ketika dikutip dari pengumuman media ASEAN Football yang menyatakan Nathan Chua on to stay at Swansea City for 2025 until 2026 seasons. Kira-kira begini reaksinya. Lah, lanjut jadi camat. Dark system timnas. Keluar sih harusnya, di tim B-nya aja camat. Nathan udah kena pelet warga Swansea, jadi betah dia meski jadi camat di tim B-nya doang. Ayo teruslah mengabdi, bentar lagi dia akan jadi wali kota. Maksudnya habis dari camat naik jadi wali kota gitu. Selain itu ada kabar yang cukup mengherankan dari salah satu pemain lokal kita, yaitu Ramadan Sananta yang kontraknya habis musim ini bersama Persis Solo lalu memilih hijrah ke klub sultan asal Brunei DPMM FC yang sebelumnya main di Liga Singapura lalu musim ini pindah ke Liga Tani Malaites. Ya walaupun cuma abroad di sekitaran ASEAN doang, seenggaknya kita harus apresiasi inisiatifnya buat keluar dari zona nyaman. Gak apa-apa pelan-pelan aja, semoga karirnya meningkat di perantauan. Namun beginilah komentar warganet begitu lihat pemain lokalnya main di Liga Tani bersama klub musafir itu. Ngapain pindah ke Liga Tani? Kalau menurut dia justru kehadiran DPMM di Liga Malaites bisa nandingin JDT biar nggak jadi Liga Tani. Presiden klub DPMM, Pangeran Brunei 11-12 dengan Pangeran Johor pemilik JDT dalam hal finansial klub kalau soal belanja pemain. Dulu DPMM gabung di Liga Malaites 2004-2009 terus mulai pindah ke Liga Singapura. Saat ini mulai gabung lagi ke Liga Malaites. Jadi cocok kalau bersaing dengan JDT biar nggak kayak Liga Tani. Tapi bang, di PMM di Liga Singapura aja nggak bagus. Yang menang juga Lion Sailor. Posisi di Liga pun mid-table. Nah, di antara hiruk pikuk reaksi para netizen tiba-tiba muncul minion yang dengan semangat patriotis sejatinya dengan bilang, "Welcome to the best league in ASEAN," katanya. Semoga musim berikutnya segera join Johor Darul Takzim, Arif Aiman, Eksananta, Ekperson, Distrio katanya. Jawablah sama yang masih punya akal. Best league ASEAN masih Thailand, disusul Malaites berdasarkan ranking AFC ini ya. Thai nomor 8 Asia, Malaites nomor 10 Asia. Nah, dikasih argumen dengan data dan fakta, dia malah jawab, hanya secara angka saja, secara real di lapangan Liga Malaites lebih baik dari Liga Thailand. Katanya, padahal jelas-jelas Liga Thailand aja di peringkat 8 Liga terbaik Asia ketimbang yang Onoh di peringkat 10. Dilihat dari nilai keseluruhannya pun jauh, Liga Tom Yum 1,3 T, sementara Liga Tani yang dia banggain itu ya cuma 1 T aja nggak sampai. Makanya jangan heran kalau kena counter sama netizen plus 26. Tapi ya mau ngarep apa sih kita sama minion gratisan yang cuma nilai berdasarkan selera. Jadi ya kayak ginilah modelannya. Lagian di mana-mana mah minimal kalau mau adu mekanik di medsos kuatin data dulu. Sekarang kita geser ke topik berikutnya. Kali ini ada kabar angin dari seberang yang baru aja dapat pemain kacukan cabutan dari 5 benua. Kalau sebelumnya mereka bilang bakal dapat dari Eropa Selatan, ini sekarang malah dapatnya dari Amerika Selatan. Ya, masih mending lah daripada nggak ada timbang dapatnya Asia Selatan. Nah, di sini Astro Arena mengabarkan bahwa terkini tunggu paspor selesai, pemain kelahiran Argentina bakal perkuat Harimau Malaya ketemu Vietnam. Mungkin calon pemain JDT ini bakal ditandem sama sesepuh JDT ya, Bergson. Niatnya buat ngadepin Nguyen Swanson. Nah, dari sini bisa kita lihat antara reaksi Bani Sarapan yang masih waras dengan yang wala angan-angan. Mari kita bahas dulu ketika yang waras berkomentar. Harap tutup semua akademi bola sepak seluruh negara dah tak relevan lagi. Dah tak ada harapan katanya. Memang pun tutup je semua. Player Harimau Malaya kita beli je lah dari luar. Buat apa nak susah-susah dari akar umbi? Nah, yang menarik di sini, jangankan kita, netizennya sendiri aja bingung karena pada nggak tahu emang para pemain warisan yang masuk akhir-akhir ini root asal-muasalnya dari mana. Makanya hak mereka minta kejelasan daripada kena prank lagi kayak yang udah-udah. Makanya nggak heran, beberapa pandit di sana menanyakan garis keturunan pemain cabutannya. Macam Aiman Rohizam nih, bilang, demi individual notes, aku dan semua orang mohon dipublikkan susur galur pemain-pemain warisan terbaru Harimau Malaya. Susur galur di sini mungkin maksudnya garis keturunan yang jelas ya. Jadi mudah kita nak cerita ketika ulasan, reporting, dan lain-lain. Harap ada wartawan beranilah verify dia punya keturunan, betulkah tak? Nenek dia ada darah tipe M? Jangan disebabkan bola sepak nilai warga negara mudah dijual beli. Hector Hevel dan Gabriel Palmero tak pernah nampak lagi wartawan buat artikel asal-usul mereka. Kutipnya dari Harris Dale.
Masih ada lanjutannya tuh. Sehingga kini kita masih belum mengetahui susur galur para pemain warisan Baharu tipe M sejak mereka menyertai latihan camp kebangsaan bulan Mei lalu. Apa latar belakang dari pertalian Hector Heppel dan Gabriel Palmero bersama Malay Dash? Ungkapnya, ini merupakan persoalan yang mungkin masih bermain di pikiran peminat. Dijangka seorang lagi pemain warisan Baharu akan diperkenalkan. Lah itu, si Rodrigo Holgado itu, maukah kita mengetahui latar belakang beliau bersama Malay Dash, katanya. Ya, kira-kira seperti itulah suara keraguan-keraguan dari fans Harimau Malaya yang merasa pemain antah berantah mana lagi nih yang bakal dibawa masuk. Jadi nggak bisa kita seenaknya dibilang ketar-ketir karena bukan cuma kita yang penasaran, bahkan warganya sendiri aja penasaran asal-usul root dari pemainnya ini dari mana. Ini belum kita loh ya yang nanya, publiknya sendiri yang kepo karena emang akhir-akhir ini kayak disembunyiin asal-usulnya. Nggak ada kejelasan yang benar-benar transparan kayak di sini. Kalau pemain kita kan riwayat orang tuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sebelum kita counter FYI aja, ini pemain cuma seharga 13 miliaran yang artinya beda tipis sama Jordi Amat. Kalau ada yang bilang nggak apple to apple dengan nanya kenapa di compare-nya sama back, kenapa nggak sekalian aja striker ketemu striker di compare-nya? Ya, kita tinggal jawab pakai logika sederhana ya, yang siapapun bisa lah kalau dijelasin yang sesederhana ini. Di mana-mana udah jelas, yang namanya di lapangan, para penyerang udah pasti bakal ketemunya langsung defender. Jadi untuk mengukur kualitas dari penyerang itu, ya tinggal kita ukur aja kekuatan defender kita. Kita lihat harga yang sekira-kiranya di kisaran harga dia. Ya kali yang kayak gini mau dibandingin sama Ole Romeni, nggak cukup lah harganya belum dapat. Pemain cabutan ini punya nilai pasar sekitar 13-an miliar, yang prinsipnya di mana-mana ada harga, ada kualitas. Jangan cuma lihat berdasarkan standar medsos, baru lihat VT langsung shock sendiri ya, langsung bilang negara lain ketar-ketir. Jangan cuma lihat dia moncer di Liga Kolombia, tapi lihat Liga Kolombia itu sendiri di urutan berapa kalau di-compare dengan liga-liga atas kelas dunia. Ya kali, logika dari mana orang yang cuma main di Liga Kolombia bisa bikin ketar-ketir orang yang main di Serie A, Eredivisie sama Bundesliga. BTW jangan lupa pemain kita ada di semua liga yang kita sebutin itu. Makanya dengan harga seholgado ini kita bisa tahu seberapa kualitasnya. Kita ada 3 pemain yang nilai pasarnya nggak beda jauh dengan orang ini. Yang pertama ada Jordi Amat dengan harga 11 miliaran. Kemudian ada Sandy Walsh dan Dean James yang sama-sama ada di angka lebih mahal dengan harga 17,38 miliar rupiah. Nah, lewatin itu dulu tuh. Suruh adu mekanik lewatin Amat dulu aja belum tentu lolos. Ditukar tambah sama Sandy Walsh aja belum dapet. Kayak gitu dia bilang grade A. Dengan bangsanya tipe M bersama minionnya bilang Indo ketar-ketir, grade A plus nih bos. Ya, efek saking susahnya cari pemain keturunan. Jadi ya wajar kalau segitu aja udah dibilang grade A plus. Dibelain lah sama para minionnya yang dengan bilang kalau boleh jujur pendukung timnas sebenarnya udah mulai ketar-ketir dan iri sih. Pura-pura aja ditutup-tutupin seakan nggak ada apa-apa katanya. Ya ditanyalah sama netizen plus 62. Kasih alasan kenapa harus iri. Ah, yang bener. Kebanyakan menunjukkan tanda-tanda panik sih katanya. Diminta data yang dikasih asumtif. Oh iya, bukan iri sih, lebih ke panik. Lihat saudara serumpunnya bakalan the next level juga. Bakalan seru nih derby serumpun tahun ini. Ini buat yang lagi ngunyah, jangan sampai hilang selera makan ya. Maklumin aja, karena kemarin ikatnya kurang keras. Makanya ini pada lepas. Makanya dibalas lah sama yang lain. Gak paham, intinya gak ada yang serius peduli. Buat bahan lucu-lucuan doang sih, GR amat. Misal kayak gini nih, pura-pura gak tahu aja bung. Minta nomor WA pemainnya dong. Mau kasih tahu Meledes belum tentu lolos Piala Asia. Makanya netizen di seberang sana pada bilang, semua nak ambil orang luar. Budak tempatan mana? Budak tempatan dah kena si basit. Oh iya, untuk L-nya Nyirhito, Mesilgers kelihatannya terancam gagal lagi debut di GBK karena kemarin cuma bermain 45 menit saat Twente melawan Ajax. Amsterdam makanya ia ditarik keluar karena dikabarkan mengalami hamstring. Menyusul kabar dari Kevin Dix yang juga sebelumnya sempat mengalami hal yang serupa, yang masih diragukan tampil untuk bermain di GBK melawan China karena mengingat kondisinya yang memang masih tanda tanya. Meskipun keduanya sudah dipanggil ke Kluivert pada Garuda Calling kemarin untuk mengikuti TC di Bali. Artinya untuk backup dari kedua orang ini kemungkinan tim kepelatihan akan kembali memanggil 2 nama pemain untuk mengisi slot yang kosong ditinggalkan oleh kedua pemain ini. Kira-kira siapakah yang layak mengisi sisa 2 slot jika memang kedua pemain ini benar-benar tidak fit sampai laga melawan China nanti? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Segini dulu video kita. Dan buat para penonton semua yang menyukai media counter seperti ini, jangan lupa tekan like-nya dan juga sawer dalam bentuk super thanks untuk bikin admin lebih semangat lagi membuat kontra narasi seperti ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.